Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Puspita Maharani, NIM A1D018187, ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Budidaya dan Pengolahan Tanaman Tahunan Kopi. Kopi merupakan salah satu komoditas penting yang dikembangkan di Indonesia sebagai bahan baku industri dan berperan bagi perekonomian Indonesia. Tanaman kopi umumnya dibudidayakan oleh penduduk biasa dengan teknik pertanian yang masih sederhana. Tanaman kopi dapat tumbuh pada ketinggian 400 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Kopi umumnya tumbuh optimal pada daerah yang mempunyai curah hujan 2000 sampai 3000 mm per tahun. Namun masih bisa tumbuh pada curah hujan 1300 hingga 2000 mm per tahun. Tanaman kopi adalah tanaman perkebunan yang berasal dari benua Afrika yang dibawa oleh suku Ethiopia pada abad ke-19. Suku Ethiopia ini memasukkan biji kopi sebagai makanan yang dikombinasikan oleh makanan pokok lainnya seperti daging dan ikan. Tanaman kopi mulai diperkenalkan di dunia pada abad ke-17 di negara India. Tanaman kopi dapat menyebar ke benua Eropa karena dibawa oleh seorang warga Belanda yang dilanjutkan ke negara wilayah jajahan termasuk Indonesia. Untuk kegiatan penanganan pasca panen tanaman perkebunan dapat didefinisikan sebagai kegiatan penanganan produk hasil perkebunan, yaitu sejak pemanenan hingga siap menjadi bahan baku atau produk akhir siap konsumsi. Teknologi pasca panen kopi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu penanganan primer yang meliputi penanganan komoditas hingga menjadi produk setengah jadi atau siap olah, dan yang kedua yaitu penanganan sekunder, merupakan kegiatan lanjutan dari penanganan primer, di mana pada tahap ini akan berubah secara fisik maupun komposisi kimiawinya. Proses pasca panen kopi meliputi panen buah kopi, penyortiran buah, pengupasan kulit buah, fermentasi, pencucian, pengaringan, pengupasan kulit, sortir biji kering, dan pengemasan atau penyimpanan. Arti penting tanaman kopi. Tanaman kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2013, luas areal pertanaman kopi mencapai 1.241.712 hektar yang memproduksi hasil sekitar 675.881 ton. Selain sebagai komoditas penting, tanaman kopi merupakan salah satu sumber ekspor bagi Indonesia. Volume ekspor kopi pada tahun 2013 sebesar 534.023 ton. Dan komoditas tersebut merupakan sumber pendapatan utama dari sekitar 1,87 juta kepala keluarga petani. Untuk kepemilikan dari perkebunan kopi di Indonesia didominasi oleh perkebunan rakyat dengan luas mencapai 96,16% dari total areal kopi di Indonesia, sedangkan sisanya yaitu 3,84% merupakan perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta. Kopi yang banyak ditanam di wilayah Indonesia adalah kopi Robusta sekitar 70,80%, diikuti oleh kopi Arabica sekitar 25,36%. Kopi Robusta tersebar hampir di seluruh Indonesia, sedangkan kopi Arabica sebagian besar tersebar di wilayah Sumatera. Taksonomi tanaman kopi. Tanaman kopi termasuk dalam kategori tanaman semak belukar yang mempunyai biji berkeping dua atau dikotil, sehingga memiliki akar tunggang. Perakaran tunggang pada tanaman kopi hanya dimiliki apabila tanaman kopi berasal dari bibit semai atau okulasi yang batang bawahnya berasal dari bibit semai. Tanaman kopi yang berasal dari bibit stek tidak memiliki akar tunggang, sehingga tanaman mudah rebah. Tanaman kopi mempunyai daun yang hampir sama dengan tanaman kakao, yaitu berbentuk lebar dan tipis, sehingga pada budidaya tanaman kopi memerlukan tanaman laungan. Daun tanaman kopi mempunyai tepi bergelombang dan tumbuh pada cabang, batang, serta ranting tanaman. Letak daun pada cabang plagiotrop terletak pada satu bidang, sedangkan pada cabang ortotrop letaknya berselang-seling. Bunga tanaman kopi mulai muncul pada saat umur sekitar 2 tahun
dan bunganya tersusun dalam kelompok yang tumbuh pada buku-buku cabang tanaman. Bunga tanaman kopi mempunyai mahkota berwarna putih dan kelopak bunga berwarna hijau. Buah tanaman kopi mentah mempunyai warna hijau, apabila buah sudah matang akan berubah menjadi warna merah. Buah kopi terdiri dari daging buah dan biji. Daging buah kopi terdiri dari 3 bagian, yaitu lapisan kulit luar, lapisan daging buah, dan lapisan kulit tanduk. Kulit tanduk buah kopi mempunyai tekstur sedikit keras dan membungkus panjang biji kopi. Daging buah kopi yang sudah matang mempunyai kandungan lendir dan senyawa gula yang rasanya manis. Fase pertumbuhan tanaman kopi. Pertumbuhan dan perkembangan buah kopi dapat terlihat 6-8 minggu setelah bunga mekar, yang selanjutnya memasuki fase kepala jarum. Fase kepala jarum pada minggu ke-9-14 berkembang cepat sampai bakal buah mencapai ukuran maksimum. Sementara bakal biji mencapai ukuran maksimum pada minggu ke-16. Endosperm mengisi bakal biji pada minggu ke-13 dan ke-20. Memasuki minggu ke-25-28 terjadi peningkatan berat kering endosperm atau pengisian biji. Buah kopi dewasa masak antara minggu ke-28-34 tergantung keadaan iklim dan kultur teknis. Persiapan lahan. Lahan yang digunakan untuk penanaman kopi yaitu mempunyai kemiringan tanah kurang dari 30%, kedalaman tanah lebih dari 100 cm, mempunyai tekstur tanah berlempung dengan struktur lapisan atas remah, mempunyai kandungan bahan organik di atas 3,5%, serta mempunyai pH tanah sekitar 5,5-6,5. Pembukaan lahan dilakukan dengan penebangan dan pembongkaran pohon, perdu, dan tunggul beserta akarnya. Kayu dan seresah ditumpuk menjadi satu di pinggir kebun. Pembukaan lahan tidak boleh dilakukan dengan membakar pohon. Pembersihan gulma dapat dilakukan secara manual menggunakan arit, cangkul, dan parang. Untuk pembersihan gulma menggunakan bahan kimia dapat dilakukan dengan mengaplikasikan herbisida sistemik atau kontak tergantung jenis gulma dan digunakan secara bijaksana. Untuk tahap persiapan tanam yaitu melakukan pengajiran dengan tujuan mengatur jarak tanam, memudahkan pembuatan lubang tanam, dan membantu agar bibit yang ditanam membentuk garis lurus. Pemancangan ajir dilakukan sesuai kontur pada ketinggian yang sama. Alat yang digunakan untuk pengajiran adalah bambu pada tanah datar, sedangkan pada tanah berkontur menggunakan segitiga kontur. Jarak tanam diatur sesuai dengan varietas dan tipenya, sedangkan lubang tanam dibuat 6 bulan sebelum tanaman kopi ditanam. Ukuran lubang tanam yang baik adalah 60 x 60 cm pada bagian permukaan dan 40 x 40 cm pada bagian dasar dengan kedalaman 60 cm. Pembibitan dan penanaman. Pembibitan tanaman kopi dapat dilakukan dengan 2 cara. Untuk yang pertama yaitu secara generatif menggunakan benih. Dapat dilakukan dengan penyemaian benih kopi terlebih dahulu. Persemaian biji kopi dapat menggunakan media pasir halus yang disiram air dan tidak perlu dipupuk. Biji tanaman kopi ditanam sedalam 0,5 cm dengan jarak 2 x 5 cm, kemudian disiram air. Setelah disiram air, biji ditutup dengan ilalang. Apabila telah mencapai stadium kepelan, bibit dipindah ke polybag. Untuk pembibitan secara vegetatif dapat dilakukan dengan stek, cangkok, dan okulasi. Pembibitan tanaman kopi secara stek jarang dilakukan karena kemampuan batang kopi yang sulit berakar. Padahal cara ini mempunyai keuntungan yaitu tidak lama untuk menunggu waktu panen, memiliki sifat genetik yang sama dengan induk sehingga dapat dipertahankan. Proses penanaman dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Benih ditanam setelah pohon penaung berfungsi baik dengan kriteria intensitas cahaya yang diteruskan 30-50% dari cahaya langsung. Digunakan benih yang sudah siap salur, pertumbuhannya sehat. Kriteria benih siap salur telah memiliki 6-8 pasang daun normal dengan sepasang cabang primer. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan, hindari penanaman pada waktu panas terik. Sebelum penanaman lubang tanam dipadatkan, kemudian tanah dicangkul sedalam 30 cm.
Akar tunggang yang terlalu panjang dipotong, sedangkan untuk benih dalam polybag dilakukan dengan pemotongan bagian dasar polybag kurang lebih 2-3 cm di bawah. Benih ditanam sebatas leher akar, tanah dipadatkan, kemudian polybag yang telah disobek dengan parang atau arit ditarik keluar. Penutupan lubang tanam dibuat cembung agar tidak terjadi genangan air. Tanaman yang mati segera dilakukan penyulaman selama musim hujan. Pemeliharaan tanaman kopi. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pemangkasan, pemupukan, dan pengendalian OPT. Pemangkasan sangat penting untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan budidaya tanaman kopi. Pemangkasan bertujuan untuk membuang cabang tua yang kurang produktif atau terserang hama dan penyakit, sehingga hara dapat didistribusikan ke cabang muda yang lebih produktif dan akan meningkatkan produktivitas secara optimal. Pemupukan tanaman kopi dilakukan secara teratur 2 kali dalam setahun, yaitu pada saat awal dan akhir musim hujan. Pemupukan bertujuan untuk memenuhi unsur hara tanaman kopi. Untuk pengendalian OPT dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara mekanis dengan mengumpulkan hama dan memusnahkan langsung saat pengolahan tanah, dan secara kimiawi menggunakan insektisida yang dicampur dengan tanah dalam bentuk larutan, embusan, atau butir. Pemanenan. Waktu masak buah kopi tidak bersamaan, oleh karena itu pemanenan harus dilakukan di saat yang tepat dan bertahap. Panen buah kopi dalam suatu pohon perlu dilakukan dengan cermat. Buah yang siap panen yaitu buah kopi yang telah berwarna merah agar diperoleh mutu biji yang baik. Panen kopi biasanya dilakukan tergantung keadaan iklim setempat dan jenis kopi. Untuk jenis kopi Arabica biasanya dipanen lebih cepat yaitu pada bulan Mei hingga Juli, sedangkan untuk kopi Robusta dipanen pada bulan Juli sampai September. Cara pemanenan buah kopi dapat dipanen dengan cara dipetik oleh tangan. Pemetikan dilakukan satu persatu pada masing-masing dompolan buah kopi yang ada di pohon. Hasil pemetikan buah kopi merah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam keranjang. Pengolahan pasca panen kopi. Berikut adalah proses pasca panen tanaman kopi. Yang pertama yaitu sortasi produk. Sortasi merupakan proses yang meliputi sortasi awal dan sortasi lanjutan saat menjual biji kopi yang dilakukan untuk menghasilkan biji yang berbeda menurut kriteria. Tujuan dari sortasi untuk memisahkan buah yang superior dari buah inferior. Sortasi biji kopi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara manual dengan cara perambangan yang merendam biji kopi dalam air. Biji yang mengapung diambil dan dipisahkan, sedangkan biji yang terendam digunakan untuk proses pengolahan selanjutnya. Untuk yang kedua yaitu sortasi dengan cara semi-mekanis. Kopi dimasukkan ke dalam tangki yang dilengkapi dengan air untuk memindahkan biji kopi yang mengambang. Biji yang terendam akan otomatis masuk menuju bagian alat pemecah kulit. Proses yang kedua yaitu pembersihan produk. Pembersihan atau pencucian merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa lendir yang menempel pada kulit tanduk. Pencucian dengan kapasitas besar dapat menggunakan mesin cuci, sedangkan untuk kapasitas kecil dapat menggunakan bak atau ember yang diaduk dengan tangan. Bagian yang terapung berupa sisa-sisa lapisan lendir yang terlepas dibuang. Proses yang ketiga yaitu grading. Kopi terlebih dahulu dinilai dan diklasifikasi sesuai standar mutu fisik untuk memenuhi standar ekspor. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kopi yang homogen dan memenuhi kriteria kualitas yang ditentukan, serta menjadi dasar dalam penentuan harga. Metode grading ada 3, yaitu metode SCAA yang membagi kopi menjadi grade 1-5, metode Brasil atau New York yang mengklasifikasi biji berdasarkan cacat, dan metode SNI yang memiliki mutu biji kopi baik sesuai standar SNI. Tahap yang keempat yaitu pengemasan produk. Pengemasan dan penggudangan bertujuan untuk memperpanjang daya simpan hasil. Pengemasan biji kopi harus menggunakan karung yang bersih dan baik, serta diberi label sesuai dengan ketentuan SNI. Kemudian disimpan tumpukan kopi dalam gudang yang bersih, bebas dari bau asing dan kontaminan lainnya. Proses yang kelima yaitu pengangkutan.
Pengangkutan buah perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas rendemen kopi. Hasil panen setelah ditimbang, disortasi untuk kemudian dimasukkan ke dalam karung dengan masing-masing karung yang sudah diberikan nama blok. Karung kemudian diangkut ke dalam truk untuk dibawa ke pabrik. Tahap yang keenam yaitu penyimpanan. Penyimpanan harus dilakukan di ruangan yang bersih, bebas dari bau asing dan kontaminasi lainnya. Ruang mempunyai ventilasi dengan lubang udara yang memadai untuk menghindari terjadinya migrasi udara ke biji kopi. Atur tumpukan karung kopi di atas landasan papan atau kayu setinggi 10 cm sehingga tidak langsung bersentuhan dengan lantai. Monitor kondisi biji selama disimpan terhadap kondisi kadar airnya, keamanan terhadap organisme pengganggu, dan faktor lain yang dapat merusak kopi. Tahap yang terakhir yaitu pengolahan produk. Pengolahan biji dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara basah dan cara kering. Pengolahan cara basah memerlukan proses yang cukup memakan waktu dan tenaga. Cara basah dapat dilakukan dengan fermentasi dan dilakukan pada perkebunan besar. Pengolahan cara kering umumnya dilakukan pada perkebunan rakyat dan dilakukan sendiri oleh petani karena proses yang lebih sederhana. Buah kopi dapat diolah menjadi beras kopi dengan cara pengolahan kering yang dijemur di bawah sinar matahari. Kopi yang sudah dipetik dan disortasi harus sesegera mungkin dikeringkan agar tidak mengalami proses kimia yang dapat menurunkan mutu. Kopi dikatakan kering apabila waktu diaduk terdengar bunyi gemerisik. Pengeringan dapat dilakukan dengan manual atau alat pengering mekanis. Pengeringan dituntaskan sampai kadar air mencapai maksimal 12,5%. Pengeringan memerlukan waktu 2-3 minggu dengan cara dijemur. Demikian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.